Komandan mengangkat senjata ingin membunuh robot di depannya. Prajurit tidak tahan melihatnya dan menghalangi di depannya. Konfrontasi antara bawahan dan atasan membuat komandan sangat kesal. Dia ingin membunuh bersama para prajurit. Namun, dihentikan oleh seorang komandan lain. Aku bilang jangan ribut. Apakah kamu rusak? Tidak ada atasan. Komandan menyuruh robot pergi ke tepi sungai untuk membersihkan debu di wajahnya. Robot itu patuh dan melakukannya. Dia duduk di tepi sungai ingin melihat matahari terbenam. Saat itu seorang gadis memberikan handuk. Terima kasih. Apakah kamu seorang prajurit? Dulu pernah. Gadis itu duduk di sampingnya. Ingin tahu mengapa dia tidak membalas saat dipukul. Melihat gadis baik hati ini, robot mulai bercerita tentang dirinya. Itu disebut James. Sebuah robot yang berevolusi dengan kesadaran diri dan emosi. Dahulu dia adalah pengawal kerajaan. Namun, karena kelangkaan sumber daya di planet asalnya, terjadi kerusuhan. Keluarga kerajaan hampir punah dalam perang. Pengawal pribadi kehilangan tuannya dan ditangkap oleh pemberontak. Sejak itu, James ikut serta dalam perjalanan antar bintang bersama mereka. Untuk mendapatkan sumber daya, membunuh pemangku tahta kerajaan dan merampok di berbagai planet. Kali ini mereka tiba di sebuah planet pertanian yang terbelakang. Apa yang ingin mereka lakukan? Merampas segalanya. Kapal terbang melintasi ladang gandum. Mendarat di lapangan di depan desa. Komandan langkah besar datang dengan pengikutnya tanpa diundang. Dia tidak langsung merampas, melainkan bernegosiasi dengan tetua untuk membeli makanan mereka. Namun tetua mengatakan bahwa planet mereka miskin dan produksi makanan sangat rendah. Tidak ada makanan berlebih untuk dijual. Namun komandan sama sekali tidak peduli. Dia mengeluarkan senjata dan langsung menuju kepala tetua. Komandan mengancam dengan keras. Desa harus menyerahkan 100.000 bushel makanan dalam waktu 10 minggu. Kalau tidak, akan menghancurkan seluruh planet ini. Setelah berkata begitu, dia meninggalkan dengan pasukannya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sekelompok tentara untuk mengawasi desa itu. Di antara mereka adalah James, yang dulunya adalah pengawal pribadi kaisar. Kemudian, adegan di awal tadi terjadi. Melihat robot yang kesepian dan malang ini, gadis itu meletakkan rangkaian bunga di kepalanya. Namun, karena percakapan mereka, malam itu, ketika gadis itu pulang, para tentara menangkapnya. Tolong! Jelas mereka tergoda oleh kecantikan gadis itu. Selain tentara yang melindungi robot, semua orang, termasuk komandan, ingin memiliki gadis itu. Semua ingin menguasai gadis itu. Namun, saat mereka hampir berhasil, seorang wanita muncul di pintu dengan kapak di tangan. Berhenti! Melihat wanita yang nekat ini, para tentara mengangkat senjata untuk menjadikannya sebagai hidangan penutup. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi mayat. Tepat saat kapak wanita itu hendak diserahkan kepada prajurit itu. Wanita membunuh tanpa pandang bulu dengan satu musuh. Para prajurit yang dikendalikan juga ikut serta dalam pertempuran. Mereka berada di ruang kecil ini. Dibunuh sampai hanya komandannya yang tersisa. Pada akhirnya, hanya sang komandan yang tertinggal di jalan buntu. Saat ini James juga bergegas mendekat. Komandan memerintahkan dia untuk membunuh wanita dan tentara. Dia dengan patuh mengambil senjata di tanah. Bunuh dia. James tidak berhenti. Dia meninggalkan desa. Tapi sekarang mereka membunuh tentara kekaisaran. Sekalipun mereka bisa menyerahkan makanan seperti yang dijanjikan, mereka tidak akan diampuni. Jadi satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup adalah dengan melawan. Jadi mereka hanya bisa mengikuti perintah Cora. Biarkan Gunnar mengikutinya ke planet asing untuk meminta bantuan. Masih ada secerca harapan yang bisa dikabulkan. Di jalan, Cora bercerita tentang pengalaman hidupnya. Ternyata dia adalah mantan putri kekaisaran. Bupati tidak membunuhnya setelah memusnahkan keluarga kerajaan. Namun dia mengadopsinya sebagai putrinya sendiri. Pangeran Regen membawanya untuk memulai perjalanan antar bintang. Setelah dewasa, Cora menjadi salah satu dari mereka. Dia ikut Pangeran Regen berperang di mana-mana. Hingga suatu kali kekasihnya tewas di medan perang. Mulai dari hari itu, Cora kemudian pura-pura mati untuk menyembunyikan diri. Akhirnya tiba di planet ini dan menjadi petani. Cora tahu bahwa melawan kekaisaran tidaklah mudah. Maka mereka harus menemukan pasukan pemberontak terkuat. Maka mereka pergi ke stasiun pasokan antar bintang. Di sini banyak orang beragam, mudah untuk mencari informasi. Namun mereka baru saja tiba di sini. Gona langsung menjadi incaran. Orang-orang mengira Gona adalah budak Cora. Mereka ingin membelinya dengan uang. Namun Cora sama sekali tidak memberinya kesempatan. Karena sudah menarik perhatian semua orang, Cora dengan tegas langsung menawarkan harga tinggi untuk membeli informasi tentang pasukan pemberontak. Begitu kata-kata itu terucap, di samping, seorang makhluk serangga mengendalikan boneka untuk berbicara. Dia mengatakan dia tahu di mana pasukan pemberontak berada. Berdiri di luar pintu masuk arena pertempuran. Namun, dia belum selesai berbicara. Pria tadi langsung kembali dengan anak buahnya. Jelas dia ingin mengambil nyawa Cora. Bunuh dia. Pertempuran kembali pecah. Meskipun jumlah lawan lebih dari beberapa kali lipat. Namun, Cora pernah menjadi salah satu komandan terbaik kekaisaran. Sehingga dalam sekejap dia berhasil menyelesaikan semua musuh. Bahkan dalam pertempuran, dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu mengatakan namanya Akai.
dan ingin bergabung dengan pasukan pemberontak, dan memiliki kapal untuk membawa mereka pergi. Kapal saya berada di bandara. Maka mereka naik ke kapal untuk mencari pasukan pemberontak. Namun sebelum itu, mereka harus pergi ke planet penambangan. Di sana ada seorang wanita yang juga memiliki dendam besar terhadap kekaisaran. Dia dikenal dengan julukan pedang wanita. Dahulu, dengan pedang ganda, dia menaklukkan segala hal. Terhadap undangan mereka, pedang wanita dengan senang hati bergabung. Namun sebelum pergi, dia memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Karena ada makhluk laba-laba yang sangat dominan di planet ini. Makhluk itu sering menculik anak orang lain. Jadi sebelum pergi, pedang wanita ingin menyelesaikan ancaman ini terlebih dahulu. Saya akan terus membunuh. Bayangan cahaya. Hingga setiap ibu meneteskan air mata penyesalan. Menyesal telah datang ke sini untuk menambang. Mendengar ini, pedang wanita tidak lagi menahan diri. Dia mengeluarkan pedang ganda dan langsung menuju makhluk laba-laba. Dalam sekejap, dia memotong satu kaki laba-laba. Namun sekaligus dia juga dilemparkan oleh makhluk laba-laba. Lengannya terluka. Untungnya, lengan pedang wanita adalah lengan mekanis. Maka dia segera mengambil senjata dan memotong satu kaki laba-laba lagi. Spiderman yang terluka seketika marah. Dengan senjata di tangan, Spiderman menyerang pedang dengan hebat. Pedang tidak mampu melawan 4 tangan dan terpental beberapa meter lagi. Spiderman tidak mengejar saat itu. Malah berbalik menyerang untuk menyelamatkan anak kecil bernama Gona. Namun tindakan ini memberi kesempatan pada pedang. Dia menusuk pantat Spiderman dengan pedangnya. Spiderman berteriak kesakitan. Lalu pedangnya berubah merah. Seolah-olah diberi kekuatan seperti terkutuk. Dia menggambar lingkaran di tanah, mengumpulkan kekuatan, dan menyerang Spiderman. Dia membunuh Spiderman dan bergabung dengan tim Korra. Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Kali ini mereka datang ke satelit arena gladiator. Di sini terdapat seorang jenderal yang pernah dijuluki legenda. Mereka berdua hancur karena kekalahan. Hanya ingin hidup terlunta-lunta di jalanan dan menunggu kematian. Dia sebenarnya tidak ingin pergi dengan Koala. Namun Koala malah mengatakan, bagaimana kalau kita pergi membalas dendam bersama? Mereka akhirnya tiba di sebuah planet bernama Shalan. Planet ini telah mempertahankan kemakmurannya selama ribuan tahun. Koala datang ke sini dengan 2 alasan. Pertama, Shalan adalah planet netral permanen. Pasukan kekaisaran tidak akan mudah datang ke sini. Dan, pasukan perlawanan terbesar melawan kekaisaran juga bersembunyi di sini. Oleh karena itu, Koala memilih untuk bertemu dengan pemimpin pasukan perlawanan di sini. Koala menawarkan makanan yang diinginkan kekaisaran sebagai imbalan. Dan berhasil meyakinkan pemimpin pasukan perlawanan. Saya akan bergabung. Begitulah. Sebuah tim yang siap melawan kekaisaran berhasil terbentuk. Kemudian mereka pergi ke planet transit untuk mengisi persediaan sebelum kembali ke planet pertanian. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah, saat mereka bersiap-siap untuk memuat peralatan ke kapal dan berangkat, kejadian tak terduga. Ternyata semua ini adalah ulah Aka yang pertama kali bergabung dengan tim. Dia adalah agen rahasia berpakaian biasa kekaisaran yang beroperasi di luar. Khususnya menangkap orang-orang yang melawan kekaisaran dengan cara ini. Jelas kali ini dia berhasil lagi. Komandan kekaisaran datang ke sini dengan pasukannya. Untuk menumpas habis pasukan pemberontak yang selama ini melawan kekaisaran. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi prestasi besar. Namun komandan merasa ini agak membosankan. Jadi dia memutuskan untuk bermain-main. Dia memberikan senjata eksekusi pemberontak kepada Gona. Hanya perlu memasukkan benda ini ke bagian belakang robot penangkap dan menarik pelatuk. Paku baja di dalam senjata akan menembus tulang belakang si tersangka secara instan. Tanpa jalan keluar, Gona hanya bisa meminta maaf kepada Korra. Kemudian, Korra menarik perhatian pasukan kekaisaran untuk menahan tembakan. Gona memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan ikatan orang lain. Pemimpin pemberontak segera memerintahkan bawahannya untuk menembak balik setelah melepaskan. Namun siapa yang tahu bahwa komandan sudah memperkirakan dia akan melakukannya. Jadi ketika mereka kembali ke kapal ruang angkasa, armada kekaisaran di udara mulai menembak. Melihat bawahannya lenyap dalam sekejap, pemimpin seketika penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak peduli dengan nasib orang lain. Berani menembus tembakan dan langsung menuju titik tertinggi. Kemudian, di bawah perlindungan yang lain, dia berlari menuju kapal ruang angkasa. Dalam pertarungan hingga mati, dia membunuh pilot kapal ruang angkasa. Dan pada saat-saat terakhir hidupnya, dia mengacaukan sistem pengemudi kapal ruang angkasa. Seketika, kapal ruang angkasa mulai jatuh ke arah mereka. Banyak tentara kekaisaran tewas dalam ledakan. Komandan juga tergelincir ke menara mercusuar yang terpencil. Bersama dengan dia, Korra juga jatuh ke menara mercusuar. Seperti yang diharapkan, mereka bertarung. Korra jelas bukan lawan bagi komandan. Dia dipukul dan terlempar dari menara lampu. Meskipun pada saat kritis dia berhasil menangkap tali. Namun sebelum dia bisa naik, tali itu dipotong oleh komandan. Dia hampir jatuh.
namun dengan tali di tangannya. Chora melihat peluang dan dengan cepat melilit kaki komandan dengan tali, menjatuhkannya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk naik. Dengan tali sebagai senjata, Chora mulai mengubah keadaan. Senjata komandan tidak hanya patah olehnya. Bahkan tangan dan kaki komandan juga dipatahkan oleh Chora. Dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Sungguh sempurna. Chora meraih kemenangan. Mereka meraih kemenangan dalam pertempuran tiba-tiba ini. Meskipun dengan biaya yang sangat mahal. Untungnya, kekuatan utama mereka masih utuh. Mereka kembali ke planet pertanian. Siap menghadapi balasan dari kekaisaran. Semuanya tampaknya masih memiliki harapan. Namun yang mereka tidak tahu adalah, pertempuran mereka baru saja dimulai. Armada kekaisaran kemudian di atas batu karang. Mereka mengangkat jenazah komandan kembali. Dan membawanya kembali ke laboratorium untuk dibangkitkan kembali.